Selamat malam jemaat Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya hendak membahas mengenai perspektif atau pandangan Alkitab dan solusi atasi kerusakan ekologi akibat sampah limbah plastik. Setiap dari kita pasti tinggal di suatu tempat yang kita sebut tempat tinggal atau rumah. Apakah sederhana ataupun mewah, kecil ataupun besar. Sebagai orang yang tinggal di dalamnya, kita memiliki kuasa atas rumah itu. Kita bebas menggunakan apa yang ada di dalamnya, dan perilaku pun bebas. Dan menggunakan rumah itu untuk peruntukan kenyamanan yang memang itu kebutuhan kita. Namun pikirkan baik-baik, apakah karena rumah itu atau kediaman itu atau tempat tinggal itu ada di bawah penguasaan kita, maka kita tinggali tanpa merawat rumah itu. Sebagai makhluk hidup, kita juga tahu kita menghasilkan sampah dari kebutuhan kita. Nah, bayangkan jika kita sembarangan membuang sampah di dalam rumah kita. Bayangkan jika kita tidak peduli akan pengolahan sampah di rumah kita. Cepat atau lambat, pasti akan ada ketidaknyamanan. Akan ada sakit penyakit yang akan menimpa penghuni rumah itu termasuk kita. Dan ujungnya bisa menyebabkan kematian akibat sakit penyakit dari sampah yang tidak dikelola di rumah tersebut. Nah, bumi adalah ciptaan Tuhan yang kita tempati sama seperti rumah, namun dalam artian yang lebih luas dan lebih besar dan lebih kompleks. Seperti penggambaran perlakuan kita terhadap pengelolaan sampah di tempat tinggal kita. Bayangkan, jika kita hanya menempati bumi ini, menguasai bumi ini, untuk memenuhi kebutuhan kita, tanpa peduli bagaimana mengolah sampah limbah hasil pemenuhan kebutuhan kita, ketidaknyamanan akan menimpa kita, dan yang lebih bahaya, sakit penyakit dan kematian, serta ancaman keberlangsungan hidup umat manusia di generasi kita dan yang masa depan. Bagaimana kita memandang lingkungan hidup sekitar kita sangat erat hubungannya dengan kedekatan kita dengan Tuhan Allah pencipta langit dan bumi yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kehidupan iman kita adalah kehidupan vertikal, yaitu hubungan dengan Allah secara pribadi dan horizontal. Hubungan dengan sesama termasuk dengan alam sekitar kita. Berbicara mengenai peduli pada lingkungan hidup, bagi sebagian orang Kristen mungkin ada yang berpikir, nanti saja, itu urutan terakhir jika ada waktu dan sempat. Atau mungkin berpikir pengajaran Alkitab hanya berbicara mengenai keselamatan. Dan lingkungan hidup itu sesuatu yang tidak penting. Jangan pernah berpikir demikian. Jangan pernah berpikir bahwa Alkitab tidak berbicara. Dan jangan juga berpikir bahwa Alkitab tidak peduli dengan alam ciptaan di sekitar kita. Jangan juga berpikir kekristenan tidak punya hubungan dengan kelestarian alam. Ingatlah ini, Alkitab berbicara juga mengenai pelestarian alam. Dan peduli kepada alam, karena itulah perintah Allah, Sang Pencipta segalanya termasuk manusia. Kasihilah Tuhan Allahmu dan sesamamu manusia. Sebagai jemaat gereja baptis, perhatikan baik-baik urutan pasal
Pengakuan iman baptis 1689. Bab 4 berjudul apa? Judulnya mengenai hal penciptaan. Hal penciptaan adalah pengakuan iman kita bahwa Allah Tritunggal menciptakan langit dan bumi, beserta kita manusia di dalamnya. Seperti yang tertulis di dalam pengakuan Imam Baptis 1689 bab 4, hal penciptaan ayat atau nomor pertama yang berbunyi, pada mulanya Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus berkenan untuk menciptakan dunia ini dan segala isinya dalam waktu 6 hari. Semua sangat baik. Demikian Allah memuliakan kuasanya yang abadi, kebijaksanaannya, dan kebajikannya. Jika Anda tidak percaya kepada Allah Tritunggal, berarti Anda tidak peduli dengan lingkungan hidup sekitar Anda. Bumi ini bukan hasil Big Bang, yang adalah rekaan dan fantasi kaum evolusi. Bumi ini, fakta dan kebenaran adalah ciptaan Allah yang hidup. Jika Anda mengaku orang Kristen dan percaya kepada Allah Tritunggal adalah pencipta langit dan bumi, maka Anda, termasuk saya, terpanggil untuk peduli dengan lingkungan hidup bumi ini. Bagi orang Kristen, kita tidak boleh alergi dengan gerakan Go Green yang ditujukan untuk pelestarian ekologi lingkungan hidup dalam hal pengajaran Alkitab yang berkaitan dengan limbah sampah plastik, yang hari ini akan kita bahas. Mengapa sampah limbah plastik? Bukankah banyak jenis sampah yang dihasilkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya? Ya benar, memang banyak jenis sampah. Namun salah satu masalah ekologi terberat dan terbesar lingkungan hidup di negara kita Indonesia dan global adalah sampah plastik. Limbah sampah plastik sangat erat dengan pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Beberapa pengertian yang perlu kita ketahui sebelum kita semakin dalam di dalam pengajaran hari ini. Yang pertama, pengertian yang pertama harus kita tahu, apa itu ekologi? Ekologi adalah ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan kondisi alam sekitarnya atau lingkungannya. Yang kedua, sampah adalah barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi dan sebagainya. Ketiga, limbah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembuatan atau pemakaian. Keempat, plastik adalah bahan sintetis yang memiliki bermacam-macam warna, dibuat untuk berbagai macam kebutuhan seperti tas kresek, botol minuman, dompet, ember, dan sebagainya. Yang kelima, sintetis. Sintetis adalah tidak diturunkan langsung dari hasil alam, bersifat hasil pengolahan manusia, tiruan. Semua pengertian itu saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Indonesia. Negara kita berada di urutan kedua mengenai sampah plastik di lautan menurut data yang diperoleh dari Greenpeace sebesar 3,2 juta ton. Sungguh menyedihkan. Diperlukan puluhan sampai ratusan tahun untuk sampah plastik dapat terurai oleh alam. Dan menurut BBC News, 1,3 miliar ton sampah plastik akan mencemari daratan dan lautan pada tahun 2040. Masih ingat dengan arti ekologi? Pencemaran akibat sampah limbah plastik akan kita tuai hasilnya, cepat atau lambat. Apakah yang terjadi jika prediksi itu terjadi? Sakit penyakit kepada manusia akibat kandungan sintetis pada limbah plastik, mulai dari kanker, racun pada otak dan sistem saraf, gangguan pernafasan, sampai dengan perubahan hormon manusia. Betapa suramnya, betapa celakanya jika itu terjadi di masa depan. Oleh sebab itu, bagaimana kita sebagai umat Allah memandang alam sekitar kita berhubungan dengan masalah ekologi, lingkungan hidup akibat sampah limbah plastik?
Apakah perspektif atau pandangan Alkitab dan solusinya di dalam hidup kita umat percaya menghadapi masalah ekologi sampah limbah plastik? Di dalam pengajaran firman Allah, kita akan memperhatikan Kejadian pasal 1 ayat 28 mengenai pembahasan kita hari ini. Dominion mandate, penguasaan alam dan tanggung jawab. Apakah itu dominion mandate? Kejadian pasal 1 ayat 28 berbunyi, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Menurut hamba Tuhan, Pendeta Sony Eli Saluhu, dominion mandate adalah pendelegasian dari Tuhan untuk manusia menguasai alam dan mengolah bumi. Dan pendelegasian itu hanya diberikan kepada manusia dan bukan kepada ciptaan lainnya. Dan saya setuju dengan itu. Dengan demikian, di dalam dominion mandate mengandung tanggung jawab yang Allah berikan kepada manusia untuk merawat alam di mana manusia berdiam. Manusia adalah rekan Allah di dalam merawat alam semesta ciptaannya. Perintah itu Allah berikan kepada Adam, manusia pertama bersama dengan istrinya, sebelum mereka jatuh ke dalam dosa. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, walaupun manusia rusak total akibat dosa, perintah di dalam Kejadian pasal 1 ayat 28 tidak berubah bagi semua keturunan Adam. Kerusakan bumi akibat dosa manusia tidak mungkin dihindari, namun perintah Allah untuk menguasai dan bertanggung jawab terhadap alam lingkungan tetap berlaku kepada manusia. Pendelegasian itu tetap Allah berikan kepada manusia, tetapi akibat dosa manusia memandang perintah berkuasa, dominion mandate, hanyalah mengeksploitasi lingkungan di mana manusia hidup, bahkan tidak peduli untuk merawatnya. Dengan penguasaan manusia akan alam dan kebutuhan yang selalu ada, manusia termasuk Anda dan saya selalu pasti menghasilkan sampah, termasuk sampah plastik. Perhatikan, semua produk buatan manusia hampir dipastikan 95% dikemas dengan plastik. Mulai dari botol minuman, Pampers, sampai kabin mobil baru. Wah, siapa yang tidak ingin unboxing mobil barunya yang penuh dengan plastik joknya? Bahkan beton penyangga tol pun dikemas plastik karena masih baru. Dan setelah kebutuhan tercapai, plastik yang telah memuaskan hasrat kebutuhan manusia dibiarkan begitu saja. Hasilnya jutaan ton sampah menumpuk dan membahayakan jiwa kita manusia hari ini dan masa depan. Manusia yang menciptakan dosa terus-menerus menciptakan masalah bagi dirinya, termasuk sampah plastik. Oleh sebab itu, bagi kita manusia yang telah dilahirbarukan oleh Allah Roh Kudus, yang dibawa ke dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sadar dan bertobatlah bahwa dominion mandate yang Allah berikan kepada kita harus kita lihat sebagai tanggung jawab untuk merawat bumi ini, mengolah dengan bijak, melestarikan ekologi lingkungan hidup sebagai bentuk pengakuan iman kita dan menerima firman Allah sepenuhnya, termasuk yang dinyatakan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 28. Sebagai orang yang menerima anugerah Allah, keselamatan hidup yang kekal, maka tidak ada cara lain untuk memandang dominion mandate sebagai panggilan dari Allah, mendelegasikan kepada kita untuk merawat bumi ini. Memang pengakuan iman kita, rumah kekal kita bukan di bumi dan langit atau dunia yang sekarang ini.
pengakuan iman kita, rumah kekal kita adalah bumi dan langit yang baru, di mana Kristus Yesus bertahta. Namun selama kita hidup di dunia yang sekarang ini, adalah panggilan kita menghidupi Kejadian pasal 1 ayat 28. Dan biarlah cara pandang kita berbeda dengan dunia ini, memandang dominion mandate dari Allah kepada kita manusia. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 31, aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Lihat kembali ke pengakuan iman Gereja Baptis 1689, bab 4 ayat 1. Di dalam kalimat yang tertulis demikian, Allah memuliakan kuasanya yang abadi, kebijaksanaannya, dan kebajikannya. Adalah dosa jika kita hidup bukan bagi kemuliaan Allah. Hidup tidak memuliakan Allah dan Juru Selamat kita Tuhan Yesus Kristus adalah hidup dosa. Adalah dosa jika hidup kita berpusat pada diri kita sendiri dan bukan pada Allah. Adalah dosa jika hidup mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan orang lain. Adalah dosa hidup tidak mengasihi Allah dan sesama. Adalah dosa tidak menghidupi dominion mandate yang dari Allah bagi kita, manusia baru. Jadi, ekstrim kedengarannya. Tapi itulah faktanya. Hidup memuliakan Allah bukan berarti kita 24 jam berdoa dan baca Alkitab, tetapi melakukan hal yang terkecil yang kita anggap remeh-temeh, termasuk peduli akan sampah limbah plastik yang kita hasilkan. Mungkin ada yang berkata, jika saya peduli dengan sampah plastik, tetapi tetanggaku tidak, ya sama saja bohong. Atau, kan sama juga akhirnya, walaupun saya buang sampah pada tempatnya, kan dikumpulkan ke TPA. Dan di TPA itu ditumpuk dan meracuni lingkungan TPA. Oh, saudara-saudariku, jangan lihat tetangga Anda. Jangan juga lihat kemana sampah plastik itu akan berakhir di TPA. Lihatlah hati Anda dan saya. Apakah kita lakukan itu bagi kemuliaan Allah atau tidak? Mulailah dengan disiplin yang membuang sampah pada tempatnya. Penggunaan tas non-plastik untuk belanja keperluan sehari-hari. Dan bijak menggunakan kemasan plastik yang kita terima. Mudah bukan? Mudah. Tetapi perlu perjuangan, perlu pergumulan untuk melakukannya. Dan gereja harus membuka mata lebar-lebar akan kerusakan ekologi lingkungan akibat sampah limbah plastik. Dominion mandate adalah gerakan go green setiap kita yang telah ditebus dan dikuduskan oleh darah Kristus Yesus selama kita hidup di muka bumi ini. Gerakan nyata gereja di dalam panggilan mandat budayanya di tengah-tengah bangsa Indonesia dan global, yang ujungnya adalah pemberitaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi jemaat Tuhan Yesus, Anda dan saya terpanggil untuk menjadi alat Tuhan, melestarikan lingkungan hidup di mana Allah berikan kepada kita. Dimuliakanlah Tuhan Yesus Kristus. Amin.